Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afra Dwi Rizky. Di sini saya membuat video tentang membahas soal latihan dari modul 5 mengenai rekursi dan linked list. Kita masuk ke soal yang pertama itu. Kerjakan seluruh contoh program di atas dan laporkan hasilnya. Di sini ada contoh-contoh program. Dari contoh program 7.11 sampai contoh program 7.2.4. Jadi untuk mempersingkatnya, saya sudah kopikan contoh-contoh programnya ke Visual Studio. Kita coba langsung jalanin aja dari contoh program 7.1 sampai 7.2.4. Di sini saya sudah mengumpulkan contoh-contoh program yang ada di modul 7. Jadi kita coba jalankan contoh program 7.1. Coba kita jalankan. Di sini untuk contoh program 7.1 ini mengenai pembahasan tentang rekursif. Jadi rekursif itu adalah suatu fungsi untuk memanggil dirinya sendiri. Jadi di sini untuk membuat contoh programnya membuat bilangan faktorial. Di sini coba kita masukkan 4. Melalui perhitungan rekursif 4 faktorial itu adalah 24. Jadi di sini dia memanggil fungsinya sendiri. Fungsinya itu adalah faktorial integer K. Jadi di sini dia memanggil fungsi dari faktorial itu dengan nilai inputannya itu M. Jadi dia mengerjakan untuk memanggil fungsinya sendiri. Ini fungsinya, kemudian dikeluarkan di sini, terus dipanggil faktorialnya di bawah. Karena M itu adalah inputan, jadi kita bisa menginputkan nilai faktorialnya. Kemudian contoh program yang kedua. Contoh program yang kedua itu deret Fibonacci. Saya udah kopikan contoh programnya. Seperti yang diterangkan di sini, deret Fibonacci adalah deret angka di mana dua angka pertama sama dengan 1 dan angka seterusnya merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Jadi 1 1 1 tambah 1 2 2 tambah 3 5 3 tambah 5 8 5 tambah 8 13. Terus contoh programnya seperti ini. Jadi di sini dia mendeklarasikan variabel FIB-nya. Kemudian jika nilai K yang diinputkan itu kurang dari 2, maka dikerjakan fungsi ini. Kemudian setelah memanggil ini, fungsinya dipanggil di sini. Di sini K-nya itu contohnya 2 kurang 1. Jadi K-nya itu harus dicek dulu. Jadi dia 1 kemudian dicek apa kalau dia 3 itu kan masih besar dari 2. Maka 3 dikurangin 1 2 ditambah 3 dikurangin 2. Jadi kan angka sebelumnya dari 3 itu adalah 2 ditambah
ditambah 1 gitu. Coba kita jalanin fungsinya. Kita masukkan angka 4. Bilangan keempat dari jalan Fibonacci adalah 3. Kita lihat dari sini 1, 2, 3, 4. Jadi bilangannya adalah 3. Jadi di sini programnya untuk mengecek deret bilangan keberapa dari bilangan Fibonacci tersebut. Jadi karena di sini ada Fibonacci integer k, dia di sini memanggil fungsi rekursif atau fungsi dirinya sendiri. Kemudian fungsi tersebut dipanggil pada main ini untuk menentukan hasilnya. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal. Contoh program 7.1.3. Contoh program 7.1.7.1.3 ini tentang permainan Hanoi. Jadi permainan Hanoi ini ada 3 tiang. Tiang satu adalah tiang ditumpuk dengan cakram yang berdiameter dari kecil hingga besar. Jadi yang paling besar adalah yang di bawah. Jadi kita harus memindahkan cakram tersebut ke tiang ketiga, tapi tetap si cakramnya tidak boleh yang kecil di bawah, harus yang besar paling bawah. Jadi kita menggunakan alat bantu yaitu tiang 2. Dan dari tiang ke tiang dipindahkan hanya 1 kali cakram, tidak boleh menggunakan 2 cakram. Jadi di sini logikanya langkah-langkah bagaimana memindahkannya. Jadi contoh soalnya seperti ini, pasti jalankan. Kita coba masukkan 2 cakram. Kalau 2 cakram berarti di tiang satu ada 2 cakram. Anggap saja yang paling atas itu berdiameter 1 meter, yang kedua adalah 2 meter. Jadi langkah pertama itu yang paling atas dipindahkan ke tiang kedua. Berarti di tiang kedua sekarang ada yang diameter 1 meter. Kemudian yang paling atas lagi, berarti yang tinggal yang diameter 2 dipindahkan ke tiang 3. Jadi yang paling bawah udah diameter kedua, kemudian dari tiang 2 langsung pindahkan yang diameter pertama itu ke tiang 3. Di sini langkah-langkahnya bagaimana cara untuk melakukan permainan tersebut. Di sini jika n-nya itu sama dengan 1, maka langkah yang seperti ini. Ini pembantu N, A, B, C ini variabel-variabel pembantu untuk mengecek berapa jumlah diagram cakram yang diinputkan. Kemudian kita langsung masuk ke contoh program 7.1.4. Pada contoh 7.1.4 ini adalah mutual recursion, di mana pada fungsi yang memanggil dirinya sendiri yang seperti rekursif di atas, pada contoh ini maka lebih dari satu fungsi yang saling memanggil. Coba kita jalankan contoh programnya. Di sini function genap dipanggil pada function ganjil. Function ganjil dipanggil pada function genap. Jadi antara fungsi-fungsi di sini saling memanggil salah
satunya. Kita jalankan 4. Bilangan 4 adalah bilangan genap. Coba kita masukkan 0. 0 bukan bilangan genap dan bukan bilangan ganjil. Oke. Jadi di sini saling memanggil fungsi antar fungsi ini, memanggil fungsi ini memanggil fungsi dari sini. Oke. Terus coba kita masuk contoh program 7.2.1. Untuk contoh program 7.1.2 ini mengenai linked list. Pengertian dari linked list itu adalah struktur data berupa deret data yang dinamis karena dapat ditambahkan ataupun dihapus. Jadi contoh program di sini dia mendeklarkan struct dari simpul, kemudian ada nama, nilai. Di sini simpul ini terus dia memanggil nama Amin, Budi, Citra. Nilainya ada 29, 20 sama 100. Di sini sambungkan linked list masing-masing simpul. Setelah itu tampilkan hasilnya mulai dari simpul 1. Di sini simpul 1 nama dan nilai. Simpul 2 nama, nilai. Jadi dia memanggil simpul 1 itu nilainya 90, simpul 2 nilainya 20. Di sini simpul 1 namanya Amin, simpul 2 namanya Budi. Di sini digabungkan antara simpul dengan memanggil simpul 1 itu nama, nilai. Dia memanggil nama sama nilai. Di sini juga simpul 2 dia memanggil nama sama nilai seperti yang dideklarasikan di atas. Kemudian dipanggil dan setelah dijalankan seperti ini. Amin nilainya 90, Budi 20, Citra 100. Di sini dia menambahkan ada simpul 4 terus namanya Dewi. Dia menggunakan copy dari simpul 4 namanya Dewi dengan nilai 80. Pas dipanggil lagi di sini pengulangan dari struct-nya. Maka di sini pas yang ini ada 3, kemudian Amin, Budi, Dewi, Citra. Jadi di sini cara dari penambahan datanya. Kemudian setelah itu Amin, Dewi, Citra. Budi, data dari Budi itu dihapus. Di sini cara menghapus simpul Budi. Jadi simpul 1 next simpul sama dengan simpul 4. Jadi si simpul 1 ini tidak dibaca dan diganti dengan simpul 4. Jadi si simpul yang nama Budi itu adalah simpul 2. Nah, di sini simpul 2-nya dihapus. Jadi yang dipanggil itu cuman simpul 1, 3, dan 4. Lanjut contoh program 7.2.3. Contoh program yang terakhir ini adalah gabungan dari beberapa yang sudah dipelajari di atas. Jadi ini pengulangan dan linked list tambah dan hapus. Jadi ini penggabungan dari beberapa contoh program.